Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali video hands on pada lab ethical hacking, yaitu lab vulnerability scanning with Kali Linux. Kali Linux tools. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau kasih overview sedikit ya sebelum masuk ke langkah penyelesaian lab kali ini. Jadi pada lab ini kita akan mempelajari kembali, yaitu atau melakukan sebuah cosplay ya untuk seorang penetration tester melakukan vulnerability scanning menggunakan dua tools utama, yaitu Nmap dan juga Greenbone Vulnerability Management atau GVM. Nmap ini sebelumnya sudah saya buatkan videonya. Itu dipakai untuk melakukan pemindaian awal seperti pengecekan host aktif, port terbuka, dan juga service yang berjalan, sehingga seorang penetester itu sudah tahu gitu loh targetnya bagaimana. Untuk Greenbone ya, ini vulnerability scan open source ya, untuk menyediakan GUI sehingga lebih mudah digunakan untuk melaporkan komprehensif seperti itu. Oke. Ada beberapa tujuan dari lab kali ini. Yang pertama yaitu adalah melakukan scan host target menggunakan Nmap. Lalu kita akan mengidentifikasi service yang memiliki kerentanan, dan selanjutnya membandingkan hasil pemindaian antara Nmap dengan hasil dari GVM. Yang terakhir yaitu kita akan memahami pentingnya update database CVE ya, agar hasil scanningnya itu selalu akurat. Oke. Di sini saya sudah menjalankan yaitu VM kali pada yang sudah disediakan oleh Netaket. Yang pertama, kita akan sebelum menjalankan scanning, kita harus memastikan ya bahwa target host kita yaitu pada skenario target host kita itu adalah eh, yaitu 10.6623 bisa dijangkau. Kita harus memastikan terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan melakukan ping dengan parametersnya itu 5, yaitu dengan IP target kita yaitu 23. Oke, instruksi hal-hal yang saya lakukan di sini berdasarkan instruksi yang ada pada lab tersebut, yang lab tadi ya, yaitu. Nah, di sini host berhasil nge-replay ya. Dengan berarti kondisi target kita ini sedang up. Yang kedua, kita akan mengidentify open ports dan service. Nah, setelah host terbuka aktif, jadi kita lakukan scanning port menggunakan Nmap, yaitu untuk melakukan scanning port ya dengan command sp, yaitu dengan IP target kita. Tunggu sebentar untuk melakukan scanningnya. Besarkan ya biar lebih enak. Oke, di sini ada beberapa port yang statusnya itu open, mulai dari TCP 21, 22, 53, 80, 139, dan 445. Dengan service 21 itu adalah FTP, 22 SSH, 53 itu domain, 80 itu HTTP ya. Nah, hasil scan ini sudah menggambarkan ya atau menampilkan daftar port yang terbuka tadi. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba mengenali sistem operasi target menggunakan perintah berikut. Jangan lupa sudo nmap info operasi gitu ya. Info, lalu kita kasih IP targetnya. Min-O itu jadi meminta Nmap untuk melakukan OS fingerprinting ya, yaitu mencocokkan pola respon jaringan target dengan database signature sistem operasi seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa OS-nya itu adalah Linux. OS-nya Linux dengan kernelnya Linux 5. Oke. Dan selanjutnya kita masuk untuk use the map vulner script
to scan the vulnerability. Jadi Nmap itu tidak hanya bisa memetakan port dan service saja, tetapi juga mampu mendeteksi kerentanan yang sudah terdokumentasi. Nah, untuk itu kita gunakan namanya Nmap Scripting Engine atau NSE ya, dengan script vulners. Ya, itu kita kan saja komennya. Script ya, argumen min CVSS dengan 4 pada port pada IP target 3. Oke. Kita akan menunggu hasilnya. Hasilnya nanti kita akan melihat dari tampilan ya, daftar service yang ditemukan beserta CVE yang terkait, lengkap dengan tingkat keparahan, link referensi, nah ini link referensi dan bahkan exploit yang sudah tersedia. Nah, dengan informasi ini ya, seorang pentester itu bisa segera tahu service mana yang rawan dan mungkin bisa dieksploitasi. Misalnya nih, wow, ya, full screen dulu ya. Dan di sini sudah ada referensinya terexploit ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada part use GVM to scan for vulnerability. Nah, step pertama, jadi kita akan memverifikasi GVM product installation-nya dulu ya. GVM check up step. Tunggu dulu. Okay, please follow the instruction with fix above and run this script again. Oke. Yeah. Jadi kita Oke. Kita copy ini karena ada yang kita verifikasi dulu. Oke. Oke. Setelah selesai dan dipastikan sudah oke GVM-nya, kita akan mematikan terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan ini hanya sebatas latihan. Matikan dulu GVM stop. Oke, disable ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk membuka GVM scanner GUI ya, itu sudo GVM. Oke.
Sabar. Guys, salah dong. Oke, kita sudah berhasil masuk dan kali. Nah, sini UI ya. Lanjut aja kita ke part selanjutnya, yaitu scan the target host for vulnerabilities. Jadi dari dashboard DCA ini, pilih menu scan ya. Kita akan scan, lalu task, masuk ke task. Oke. Setelah itu kita masuk ke wizard. Wizard. Lalu kita masukkan IP targetnya. Start scan. Kita tunggu akan memakan waktu beberapa menit. Lagi dalam proses antrian statusnya. Oke, sedang berjalan ya. Tunggu sebentar. eh Oke, ini sudah masuk proses ya. Sedang running. Tunggu aja dulu. Sini ya. Reportnya sudah keluar satu nih.
Tunggu aja ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sampai tulisan statusnya ini done. Itu. Oke, itu sudah. Baru 2%, sabar. Sampai saat ini baru satu ya. Report by CVSS. Lognya sudah 14. Keren aja. Hmm. Oke, kita tunggu aja dulu biar prosesnya selesai ya. Kita percepat. Oke, di sini kita lihat sudah hampir mau selesai ya prosesnya, kurang lebih eh makan waktu 10 hampir 8 menit ya. Oke, kita tunggu dulu biar 100%. Saat ini sudah terlihat nih eh tingkat high ya, pada terdapat satu ya reportnya, dan medium ini ada dua, cuman kenapa ini belum terlihat ya. Total lognya ada 27 seperti itu. Jadi belum bisa kita simpulkan ya. Kita lihat akhirnya dulu.
Oke, tunggu dulu. Oh, oke, kita lanjut karena ini di sini sudah ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat daftar CVE ya, severity score serta rekomendasi mitigasi. Jadi laporan ini bisa diunduh dalam format PDF untuk melakukan dokumentasi ya. Nah, sementara itu mungkin kita bisa upload report ya. Kita browse. Oh, sorry. Kok upload sih? Kita mana nih untuk mengunduh ini nih. Eh, hmm, Oke, itu aja deh ya. Langsung masuk ke step yang terakhir, itu kita melakukan clean up. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk hentikan service GVM agar resource VM kita ini tidak boros. Tadi sampai 100 CPU-nya ya. Kita buat sudo yang tadi ya, GVM stop. Oke, sudah stop ya. Oke. Nah, sebenarnya itu aja terkait praktik pada lab kali ini ya. Untuk refleksi sebelum saya tutup, bahwasanya kita sudah melakukan perbandingan tuh Nmap dan juga GVM ya. Kalau Nmap itu bisa kita simpulkan lebih cepat, ringan, dan cocok untuk pemindaian yang awal ya. Tapi untuk GVM dia ini memang lebih lengkap nih, punya GUI dan menyediakan laporan detail. Cuman memang memakan waktu yang cukup lama ya seperti itu. Nah, yang terakhir eh kita ini pentingnya update database CVE. Ya kenapa? Karena GVM ini bergantung pada database CVE yang terus berkembang. Jika tidak diperbarui, scanner ini bisa melewatkan kerentanan-kerentanan baru ya. Contohnya serangan-serangan baru ataupun something. Nah, itulah sebabnya database ini harus diupdate secara rutin. Biasanya dengan perintah seperti ini. Perintah sudo greenbone fit. Ini bisa kita download untuk melakukan update ya pada untuk mengupdate database itu. Tapi untuk saat ini nggak usah karena memang tidak diminta pada lab. Itu. Jadi tadi ada sedikit refleksi pada lab kali ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.